Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pertanian berkelanjutan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait konsep pertanian berkelanjutan, kemudian atribut-atribut yang ada di dalamnya, kemudian sampai ke bentuk pertanian berkelanjutan. Jadi dalam pertanian berkelanjutan kita ada pertanian terpadu. Nah, bagaimana dengan pertanian terpadu ini? Ya, pertanian terpadu poinnya adalah minimal penggunaan bahan ataupun input yang berasal dari luar kawasan pertanian. Itu sebisa mungkin minimal, kalau bisa tidak ada sama sekali. Nah, ini tujuannya tentu sama dengan untuk pertanian lainnya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang layak, kemudian produksi yang tinggi. Tapi perbedaan untuk pertanian terpadu ini adalah produksi yang tinggi tapi berkelanjutan. Tentu dia bertahap sampai dia pada posisi produksi itu tinggi. Hasil lain yang dicapai yaitu efek negatif yang sebisa mungkin ditekan, atau tidak ada sama sekali efek negatif dari praktek budidaya yang dilakukan. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga lingkungan. Ya, untuk kelestarian lingkungan ini penting sehingga budidaya itu akan terus-menerus dapat dilakukan. Lahan itu adalah faktor penting keberlanjutan pertanian. Rusak lahan maka budidaya akan terkendala seberapapun input yang diberikan. Oleh karena itu kita harus melestarikan lingkungan, yaitu lahan tersebut. Kemudian dalam sistem pertanian terpadu ini kita sudah jabarkan juga pada konsep sebelumnya ada efisiensi energi, karena siklus biologi terjadi di sana, energi terjadi dalam satu kawasan tersebut. Kita hanya memanfaatkan sumber daya lokal yang ada atau sumber daya alam yang ada di sekitar. Kemudian meningkatkan efektivitas lahan. Efektivitas lahan ini tentu dengan adanya keterpaduan tanaman, lahan tidak ada yang kosong. Jadi termanfaatkan ya dengan adanya pengaturan. Nanti terkait pengaturan tanaman ini akan kita jabarkan pertemuan berikutnya. Seperti apa cara mengatur tanaman. Tentu ini bukan tanaman sistem tanam yang monokultur, tapi adalah multiple cropping atau menanam lebih dari 2 tanaman. Modal terus berputar. Nah, ini kelebihannya juga, karena dihasilkan produksi, kemudian hasilnya diambil, tapi tidak semuanya, tapi diputarkan kembali untuk menghasilkan komoditi yang lain. Hasil lainnya adalah ramah lingkungan tentunya. Nah, dari satu siklus budidaya ini akan diharapkan nanti menghasilkan 4F, yaitu food, feed, fuel, dan fertilize. Jadi ada makanan, pangan, kemudian ada pakan untuk ternak, kemudian ada fuel, ada energi di sana seperti kotoran sapi menghasilkan biogas. Dan ada juga fertilize, yaitu adalah nutrisi atau pupuk itu sendiri yang dia dikembalikan ke lahan untuk nutrisi tanaman. Nah, terkait input ini kita ada 3 konsep. Itu pertama ada LEIA, Low External Input Agriculture. Kemudian ada High External Input Agriculture, kemudian ada Low External Input Sustainable Agriculture. Nah, yang pertama ini adalah low external, berarti dia masukan rendah atau tidak ada sama sekali. Kemudian kebalikannya ada high, jadi masukan input dari luar kawasan itu tinggi. Nah, ini masih bergantung kepada fabrikasi ya, pupuk-pupuk yang dihasilkan dari pabrik. Kemudian ada yang menengah, ya, sustainable. Nah, tujuan adalah keberlanjutan. Ya, jadi input dari luar itu bukannya ditiadakan sama sekali, tapi masih dibutuhkan, itu pada kadar yang tepat. Nah, terkait input ini kita sudah banyak mengambil pelajaran dari revolusi hijau, yang mana di sana menginginkan input yang tinggi, kemudian lahan dikuras untuk berproduksi maksimal, akan tetapi terjadi penurunan produktivitas lahan.
Kenapa terjadi penurunan kualitas lahan? Karena lahan dipaksa untuk berproduksi, diberikan semua input, diberikan baik pupuk maupun pestisida, sehingga lambat laun lahan tidak produktif lagi, sehingga produksi yang dihasilkan malah tidak naik, tapi stagnan, malah cenderung menurun karena lahan sudah tidak produktif lagi, sudah tidak sehat. Ini pula yang mencanangkan adanya pertanian organik tersebut, jadi mengembalikan kesuburan lahan dengan mengembalikan bahan-bahan organik yang sudah terkuras, dampak dari penggunaan input yang berlebihan. Revolusi hijau sendiri bukan berarti negatif semua, positifnya ada, yaitu salah satunya keinginan untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang unggul. Nah, sampai sekarang pemulihan tanaman itu masih berkonsentrasi bagaimana menghasilkan tanaman yang unggul dari segi kuantitas maupun unggul dari segi kualitas. Terkait input ini perlu baik pemupukan berimbang, kemudian pestisida tentu harus mempertimbangkan kelestarian ekosistem. Kenapa ini penting? Nah, akan kita jabarkan dampak-dampak negatifnya. Hanya mengandalkan input 100% dari olahan pupuk kimia itu berdampak buruk terhadap lingkungan. Ya, contohnya urea mengandung 46% unsur hara N. Nah, sisanya adalah bahan pembawa. Nah, bahan pembawa ini yang tinggal di dalam tanah. Nah, sedangkan N-nya diambil oleh tanaman, dan sifat urea itu sendiri dia higroskopis. Nah, jika ada air dia akan larut, kemudian jika terlalu panas dia akan menguap. Nah, tentu hanya sedikit yang diambil oleh tanaman, selebihnya terbuang. Lambat laun akan terjadi penurunan kualitas tanah. Nah, di dalam tanah itu sendiri kita sudah belajar dan juga biologi tanah. Nah, ini akan merusak siklus hidup yang ada, biologi atau mikro atau makroorganisme di dalam tanah. Ada air di dalam tanah. Nah, ini juga diambil oleh manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Pestisida ini jauh lebih berbahaya lagi. Karena pestisida ini ada yang rusak ke tubuh manusia itu baik secara langsung maupun yang tidak langsung. Bisa kita lihat praktek-praktek yang ada di petani kita sendiri, contohnya di Brebes itu ya, budidaya bawang. Nah, itu malah pestisida itu dicoba melalui mulut. Nah, ini takarannya sudah pas atau tidak. Jika dilakukan berulang-ulang akan merusak pada tubuh manusia itu sendiri. Prakteknya sendiri ini juga akan merusak, pertama melalui kulit, kemudian melalui pernapasan. Bagaimana merusak ini ada analogi dari gambarnya. Kemudian tidak langsung ya ini kepada anak keturunan. Ibu-ibu petani ini tentu ke anaknya ketika dia menyusui. Pada gambar ini nampak tangki yang digunakan tidak layak, kemudian membasahi si pengguna, menyemprot berlawanan dengan arah angin, kemudian sambil menyemprot juga merokok. Nah, ini double racun yang diterima melalui pernapasan. Nah, ini ada hasil kajian 21% petani penyemprot pestisida ini keracunan pestisida. Tingkat toksisitasnya ada yang permanen, ada yang bersifat bisa diantisipasi oleh tubuhnya, ada yang bersifat permanen, irreversible, jadi tidak dapat kembali lagi kerusakan yang diakibatkan oleh racun pestisida ini. Ini berbagai macam bentuk penyakit yang dihasilkan, mulai dari pusing yang gejala ringan sampai yang gejala yang berat, penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh pestisida yang dilansir oleh Rodal 2012 ini. Nah, yang berbahaya itu adalah penyakit ini ditularkan kepada anak keturunan. Apakah tidak ada solusi? Ada solusinya. Nah, solusi yang kita sampaikan ada sedikit kita singgung di awal tadi terkait konsep pertanian terpadu tadi, dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada. Jadi pada kawasan itu jika ada, tentu menghasilkan limbah. Salah satu contohnya jika kita menanam jagung pipil, yang diambil itu ada pipilan jagungnya, kemudian yang lainnya kebanyakan menjadi limbah. Nah, ini bisa dimanfaatkan kembali. Jadi tidak dibakar atau tidak dibuang keluar lahan, tapi dikembalikan ke lahan menjadi bahan organik. Bisa menjadi kompos,
bisa menjadi vokasi ataupun menjadi pakan, ya, feed, menjadi pakan ternak juga bisa. Nah, ini juga dikombinasikan dengan limbah ternak dan tanaman lainnya yang kaya bahan kandungan nutrisi yang ada pada limbah tersebut untuk dihasilkan vokasi dan sejenisnya. Bahasan ini akan dibahas oleh Pak Fedri secara khusus. Perlu ditekankan di sini adalah kita bukan menghilangkan sama sekali, tapi adalah meminimalkan dampak negatif dari organisme pengganggu tanaman ini, yaitu dengan dasarnya adalah dengan keseimbangan ekosistem dan memanfaatkan sumber daya lokal. Bisa berbentuk hayati ataupun makhluk hidup seperti mikroorganisme, kemudian juga berbentuk nabati dari ekstrak tanaman. Ini keduanya bisa disebut dengan biopestisida. Nah, agen hayati salah satunya adalah trichoderma. Dia bersifat double agent terkait dengan pestisida nabati. Nah, ini dari ekstrak tanaman. Tentu tidak semua tanaman, tapi yang diketahui tanaman ini memiliki bahan aktif. Contohnya pepaya, dia memiliki bahan aktif papain. Nah, ini bisa mengendalikan hama insektisida. Dia bisa diberikan secara utuh ataupun ditanam. Pada ini tanaman ini dijauhi oleh hama kalau ditanam di lahan tersebut, atau dijadikan perangkap hama, maka hama-hama akan datang ke tanaman ini, tidak menjadi menyerang tanaman pokok yang ada di lahan tersebut. Nah, terkait pest management ini dibahas juga oleh Pak Fedri nantinya. Mekanisme biopestisida ini, jadi dia tidak menghilangkan sama sekali, tapi dia menghalau ya atau mengusir organisme pengganggu tanaman ini, tidak menyerang tanaman utama. Siklus ekosistem masih tetap terjaga. Ini tidak sama dengan pestisida yang buatan pabrik. Dia ada kekurangan, ada kelebihannya. Nah, kekurangannya dia lebih lambat respon ketika diaplikasikan ke tanaman. Kemudian sulit diprediksi hasilnya. Digunakan ini satu ekstrak tanaman ini kadang yang dikendalikan hamanya bukan hama yang menyerang saat itu. Nah, makanya perlu cermat melihat hama yang menyerang tanaman kita, karena ada kelebihan dari agen hayati, dia selektif, ya, dia hanya menyerang hama yang sasaran, hama sasaran. Beda dengan pestisida. Kalau pestisida buatan pabrik, dia bisa membunuh serangga-serangga yang dibutuhkan oleh tanaman, contohnya untuk penyerbukan. Dia tidak selektif. Kalau pestisida buatan ini ada kelebihannya, selektif, tersedia di alam, mampu mencari sasaran sendiri, tidak ada efek samping. Karena tidak ada efek samping, maka ini bisa diberikan beberapa kali. Jadi tidak kalau pestisida kimia atau buatan pabrik itu kalau diberikan terus-menerus, malah dia bisa membuat beberapa hama itu resisten, malah lebih tahan dia, karena dia menghasilkan generasi-generasi berikutnya yang tentu lebih tahan dengan bahan kimia yang diberikan sebelumnya. Beda dengan pestisida nabati ataupun pestisida hayati yang kita berikan. Oke, ini salah satu contohnya, ada pestisida nabati dari daun pepaya seperti yang saya sampaikan tadi, mengandung papain. Cara pembuatannya juga saya sampaikan di sini. Jika ada yang mempraktekkan, kita sudah praktekkan pada saat pengabdian pada masyarakat, kita juga sudah praktekkan. Nanti praktek pembuatan pestisida ini didampingi oleh Pak Fedri. Selain pepaya, ada daun nimba, kemudian ada daun tembakau juga bisa, daun sirsak juga bisa. Terkait pestisida hayati, kita lebih condong ke menggunakan trichoderma, karena ini praktek di labor. Nanti kita akan lakukan pembiakan trichoderma, perbanyakan trichoderma di laboratorium. Nah, apa keunggulan pestisida hayati ini yang bersifat biofungisida? Dibandingkan dengan jenis fungisida kimia sintetis, dia mampu mengendalikan jamur patogen. Jadi trichoderma ini perkembangannya atau pertumbuhannya itu lebih dominan dibandingkan jamur patogen. Dan karena dia bersifat double agent, selain dia membunuh jamur yang bersifat patogen, dia juga bersifat revitalisasi, yaitu interaksi antara tanaman dengan trichoderma sendiri. Dia menghasilkan hormon stimulan untuk pertumbuhan tanaman. Herlina 2009 menyatakan penggunaan biofungisida Trichoderma harzianum ini terbukti efektif mengendalikan
pertemuan patogen Fusarium oxysporum pada tanaman tomat. Penyampaian terkait dampak negatif dari pemakaian pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, maka ini landasnya kita memanfaatkan pestisida nabati ataupun pestisida hayati dan menggunakan pupuk yang berasal dari limbah pertanian. Jangan lupa nanti silakan cek linknya jika ada tugas. Bentuk tugasnya seperti yang terlampir di slide ini. Sekian dulu ini referensi saya gunakan untuk materi kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.